Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Aisy. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbandingan Perilaku Herding pada Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia dengan dosen pembimbing Profesor Tanderlilin Eduardus MBA. Adapun latar belakang penelitian ini adalah Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan ekonomi selama 2 dekade terakhir, termasuk krisis keuangan global pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Kedua krisis ini memberikan dampak besar terhadap pasar modal Indonesia, terutama indeks harga saham gabungan atau IHSG yang menunjukkan penurunan tajam selama kedua periode tersebut. Pada slide ini, kita dapat melihat bahwa dampak krisis keuangan global 2008 terhadap IHSG di Indonesia, di mana krisis ini menyebabkan penurunan drastis pada pasar saham Indonesia pada tahun tersebut, dengan IHSG turun lebih dari 60% pada kuartal 4 tahun 2008. Penurunan ini menyebabkan capital outflow besar-besaran dari Bursa Efek Indonesia yang mengganggu stabilitas pasar modal. Dan pada pandemi COVID-19, di sisi lain, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 juga mempengaruhi ekonomi global, termasuk IHSG di Indonesia yang mengalami penurunan lebih dari 27% pada kuartal pertama tahun 2020. Meskipun terdapat pemulihan di akhir tahun 2020, di akhir tahun 2020, namun volatilitas pasar tetap tinggi selama periode tersebut. Menurut Christie and Huang tahun 1995, Herding menggambarkan perilaku investor yang mengikuti mayoritas atau tren pasar tanpa analisis fundamental yang mendalam. Investor terjebak dalam perilaku herding dapat bervariasi tergantung pada jenis herding dan juga jenis krisis yang dialaminya, di mana krisis keuangan 2008 dianggap sebagai krisis endogen yang dipicu oleh masalah struktural dalam sistem keuangan. Sementara pandemi COVID-19 merupakan krisis eksogen yang muncul dari faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, rumusan penelitian yang saya angkat adalah di mana penelitian tentang perilaku herding selama krisis menunjukkan hasil yang tidak konsisten, terutama antara krisis tahun 2008 dan pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan dalam faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi perilaku investor. Meskipun studi herding selama pandemi telah banyak dilakukan, penelitian yang menghubungkannya dengan krisis tahun 2008, khususnya di Indonesia, itu perlu banyak diteliti lebih lanjut. Hal ini menjadi gap penelitian yang dapat saya angkat untuk menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Pada slide ini merangkum pertanyaan penelitian yang saya angkat, di mana terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah terdapat perilaku herding di masa krisis keuangan global tahun 2008, kemudian apakah terdapat perilaku herding juga pada pandemi COVID-19, dan juga apakah terdapat perbedaan dalam perilaku investor pada kedua kondisi pasar ekstrim tersebut. Adapun tujuan penelitian yang saya angkat adalah untuk menguji keberadaan perilaku herding di kedua periode krisis ini, serta mengeksplorasi perbedaan perilaku investor antara krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19. Landasan teori yang saya gunakan yang pertama adalah teori pasar modal, di mana pasar modal itu memainkan peranan penting dalam menghubungkan investor dengan perusahaan. Teori pasar modal yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori likuiditas pasar dan juga efisiensi pasar yang diutarakan oleh Tadelilin dan juga Hartono. Selain itu, dalam konteks krisis, hedging terjadi saat tren mayoritas tanpa menganalisis yang secara mendalam untuk mengikuti pasar. Beberapa teori seperti contagion dan juga informational cassette juga menjelaskan bahwa dalam kondisi pasar yang bergejolak, investor cenderung mengabaikan informasi pribadi dan cenderung mengikuti tren pasar atau mayoritas. Selanjutnya, menurut hipotesis pasar efisien market, harga saham tersebut sebetulnya merefleksikan semua informasi yang telah tersedia. Namun pada saat krisis, investor itu cenderung terjebak dalam perilaku herding yang dapat meningkatkan volatilitas pasar dan mengganggu efisiensi pasar modal. Menurut Palma pada tahun 1970, efisien market hypothesis dibagi menjadi 3, yaitu efisiensi berbentuk lemah, setengah kuat, dan juga berbentuk kuat. Kemudian
Perilaku herding itu terjadi ketika investor mengikuti mayoritas tanpa mengikuti analisis yang mendalam. Fenomena ini seringkali juga muncul pada saat ketidakpastian pasar yang cukup tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Banerjee dan juga Ferreruela. Adapun jenis herding itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu intensional dan juga unintentional herding. Sedangkan metode pendeteksian herding yang cukup banyak digunakan itu terdapat 3 metode, yaitu LSV, CSSD, dan juga CSAD seperti yang saya gunakan. Pada slide ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini. Namun terdapat satu penelitian terdahulu yang menjadi acuan utamanya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ferreruela dan Malor pada tahun 2020 dengan artikel yang berjudul Herding in the Bad Times: The 98 and COVID-19 Crisis dengan menggunakan metode kombinasi CSSD dan juga CSAD, di mana penelitian tersebut menemukan bahwa herding tidak terdeteksi di pasar saham negara Spanyol dan Portugal pada saat krisis keuangan global. Akan tetapi saat pandemi COVID-19, herding terdeteksi saat volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu, dengan penelitian terdahulu yang sudah saya angkat, terdapat pengembangan hipotesis penelitian, di mana penelitian ini akan menguji 4 hipotesis yang telah dikembangkan, yaitu pertama, terdapat perilaku herding pada periode krisis keuangan global 2008 saat kondisi pasar naik atau market up. Kemudian yang kedua, terdapat perilaku herding pada periode krisis keuangan global 2008 saat kondisi pasar turun atau market down. Kemudian yang ketiga adalah terdapat perilaku herding pada periode pandemi COVID-19 saat kondisi pasar naik, market up. Dan yang terakhir adalah terdapat perilaku herding pada periode pandemi COVID-19 saat kondisi pasar turun atau market down. Adapun metode penelitian, data, dan juga sampel dalam penelitian ini menggunakan data return harian dari saham yang terdaftar di indeks LQ45 selama 2 periode, yaitu Januari 2008 hingga Juni 2009 dan Januari 2020 hingga Juni 2021 saat periode pandemi COVID. Metode purpose sampling digunakan untuk memilih sampel saham yang konsisten terdaftar selama periode tersebut pada indeks LQ45. Sampel yang terpilih terdiri dari 66 perusahaan selama krisis keuangan global 2008 dan 50 perusahaan selama pandemi COVID-19. Dari perusahaan-perusahaan ini, hanya sebagian kecil yang konsisten yang terdaftar selama kedua periode tersebut, yaitu didapatkan sebanyak 26 perusahaan selama krisis keuangan global 2008 dan 40 perusahaan selama pandemi COVID-19. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini adalah return saham individu dan juga return pasar. Di mana return pasar itu terbagi menjadi dua, yaitu absolute market return dan juga squared market return. Sedangkan variabel dependennya adalah cross section absolute deviation atau CSAD yang digunakan untuk mendeteksi herding di pasar saham. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini itu untuk menguji hubungan antara CSAD dengan return pasar, di mana regresi ini membantu menentukan apakah terjadi penyimpangan dari perilaku normal pasar yang dapat menunjukkan ada atau tidak adanya herding di pasar. Kemudian selanjutnya adalah hasil statistik deskriptif pada krisis keuangan global tahun 2008. Hasil ini menunjukkan bahwa selama krisis keuangan global 2008, pasar mengalami volatilitas tinggi, terutama pada kondisi pasar turun, di mana dibuktikan dengan standar deviasi untuk return pasar selama periode ini menunjukkan ketidakstabilan yang cukup signifikan. Adapun hasil statistik deskriptif pada periode pandemi COVID-19 itu menunjukkan bahwa volatilitas pasar relatif lebih rendah dibandingkan krisis tahun 2008, terutama pada kondisi pasar naik. Namun tetap ketika pasar mengalami penurunan, volatilitas kembali meningkat. Adapun pengujian hipotesis pada krisis keuangan 2008 menunjukkan bahwa regresi yang dilakukan itu memberikan hasil bahwa perilaku herding tidak terdeteksi selama kondisi pasar naik pada krisis keuangan global tahun 2008. Namun saat pasar turun, terdapat bukti yang signifikan mengenai perilaku herding di pasar. Kemudian hasil regresi selama pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa perilaku herding tidak signifikan pada kondisi pasar naik. Akan tapi perilaku ini sangat terlihat ketika pasar mengalami penurunan atau market down, terutama pada periode volatilitas yang tinggi juga. Kemudian adalah pembahasan hasil analisis regresi pada krisis keuangan global tahun 2008, di mana perilaku herding terbukti tidak terdeteksi saat pasar naik, namun terdeteksi signifikan saat pasar turun. Saat pasar bergerak ekstrim, dispersi return individu itu justru berkurang.
bukan justru meningkat. Herding lebih jelas terlihat saat market crash seperti pada krisis keuangan global tahun 2008. Kurangnya informasi dan juga asimetri informasi meningkatkan volatilitas dan risiko pasar pada tahun 2008 tersebut. Di mana di Indonesia pada tahun tersebut juga banyak investor yang mengalami keterbatasan informasi dan juga kurangnya diversifikasi portofolio. Dan di sisi lain terdapat efek dari Fed Fund Rate atau spillover Fed Fund Rate yang juga berpengaruh signifikan terhadap herding di pasar Asia, khususnya di Indonesia. Berbeda dengan krisis keuangan global tahun 2008, selama pandemi, herding itu terdeteksi pada kondisi pasar turun juga. Akan tetapi faktor eksogen yang memicu ini seperti adanya ketidakpastian ekonomi dan juga kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri, di mana ketidakpastian ekonomi dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu mempengaruhi perilaku investor di pasar karena adanya tekanan psikologi pada investor. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa perilaku herding lebih mungkin terjadi pada kondisi pasar turun, baik selama krisis keuangan global tahun 2008 maupun pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa volatilitas tinggi cenderung memicu perilaku kolektif di kalangan investor. Adapun keterbatasan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan waktu yang digunakan untuk mendeteksi herding, di mana penggunaan data mingguan atau bulanan itu tidak digunakan dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini hanya menggunakan return data harian dari return pasar pada periode pengamatan. Nah, kemudian selain itu adanya keterbatasan dari metode penelitian yang hanya menggunakan satu metode saja, yaitu CSAD, sehingga tidak membandingkan dengan metode-metode lainnya seperti LSV dan juga CSSD. Sebagai saran, data mingguan atau bulanan di masa depan dapat membantu menganalisis perilaku investor dalam jangka panjang, menengah, dan juga panjang untuk dapat digunakan atau dimasukkan ke dalam metode penelitian itu sendiri. Selain itu, metode-metode lain seperti LSV dan juga CSSD juga mungkin dapat dikombinasikan dengan metode CSAD yang digunakan pada saat ini untuk membandingkan hasil yang lebih komprehensif untuk penelitian selanjutnya. Sebagai saran juga, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi metode deteksi herding yang lebih komprehensif. Kemudian terakhir adalah implikasi bagi investor adalah pentingnya literasi keuangan dan juga diversifikasi portofolio ke depannya untuk mengurangi dampak negatif dari perilaku herding sehingga dapat mengurangi juga ketidakefisienan pasar modal, terutama di pasar modal Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.